Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah teman-teman sekalian. Kita akan melanjutkan di fitur penjualan atau modul penjualan untuk transaksi pada PT Share Furniture ya di Ecurate Online. Di sini kita langsung mulai fitur penjualan ini, kita mulai dari tanggal 5 Januari. Perusahaan melakukan penginputan nomor faktur pajak yang dapat digunakan oleh perusahaan, yaitu nomor sekian ya. Kita gunakan menu Smart Link Text ya. Smart Link Text. Kemudian kita isikan dari nomor ini sampai nomor yang di sini ya. Bagi yang belum menyimak video sebelumnya, silahkan dicek di link deskripsi ya. Udah kita bahas dari video pertama setup database, video kedua tentang menu-menu pembelian ya. Nah, ini langsung saja kita simpan. Oke, kita close ya. Tanggal 6 Januari, perusahaan mengirimkan penawaran penjualan kepada CV Berkah Abadi dengan rincian harga sebagai berikut. Oke, kita gunakan menu penjualan ya, mana penjualan. Kemudian di sini adalah penawaran penjualan. Penawaran penjualan. Kita masuk ke Berkah Abadi. CV Berkah Abadi tanggal 5 Januari ya 2023, penawaran penjualan. Kemudian yang ditawarkan adalah kursi bar 20, kursi kerja, kursi santai. Kursi bar 20 ya. Harganya 170. Oke. 170.000 ya. Kemudian di sini gudangnya nggak ada. Penjualnya. Oke, kita lanjut. Barang yang kedua adalah kursi kerja. Kursi kerja sama 20 unit juga, 20 piece. Harganya 275, total 5.500.000 rupiah. Kemudian kursi santai. Kursi santai di sini totalnya juga 20. Harganya 210.000 rupiah. Oke, kita lanjut ya. Udah semuanya 20, 20, 20. Oke, kita lihat di sini keterangan penawaran ya. Penawaran penjualan barang. Oke ya, kalau sudah lengkap semua datanya tanggal 6 ya, maaf tanggal 6 ini. Tanggal 6. Tanggal 6 Januari 2023. Oke, kalau sudah lengkap kita simpan. Tanggal 7 Januari perusahaan menerima pesanan dari CV Berkah Abadi yang tadi kita tawarkan. Mereka memberikan respon dan memesan. Nomor pesanannya 0074. Jadi kita langsung masuk ke menu pesanan penjualan ya. Abadi, Berkah Abadi 07 Januari. Oke. Kita ambil dari penawaran. Kita pilih barangnya ini. Kita lanjut ya. Oke. Memberikan uang muka sebesar 5 juta rupiah. Baik, kita cek di sini. Tanggal pengirimannya di sini tidak ada ya.
dikirimkan tanggal 8 di sel berikutnya. Jadi sini kita isi tanggal 8 Januari 2023. PO-nya 0074. Kemudian pesanan penjualan, keterangannya pesanan penjualan dengan uang muka. Oke ya. Kalau sudah, tinggal kita proses ke uang muka. Ke uang mukanya adalah sebesar 5 juta rupiah. Termasuk pajak ya, di sini ditransfer ya, ditransfer. Uang mukanya masih di tanggal 7 Januari 2023. Kemudian 5 juta rupiah kita isikan. Oke. Kemudian cara bayarnya di sini nanti kita isi pas bayar ya. Oke, 5 juta rupiah, sehingga nanti sisanya tinggal kita kurangkan ya waktu bayar. Nah, setelah kita data semua isi selesai, kita proses ke pembayaran. Ke pembayaran, oke, banknya Mandiri ya. Mandiri IDR, ini 06 01 07 maaf, 07 Januari 2023. Kemudian metode bayarnya di sini transfer ya. Transfer pembayar, tulisannya pembayaran penerimaan ya. Uang muka pesanan. Kita hitung nilai pembayaran 5 juta rupiah. Kalau sudah data semua benar, sesuai tanggal di sini 7 Januari ya. Kita simpan. Baik, kita bisa tutup dulu biar tidak penuh. Kemudian di tanggal 8 Januari, perusahaan mengirimkan barang kepada si Berkah Abadi. Jadi yang tadi dipesan tanggal 7 itu kita akan kirimkan. Masih di menu penjualan. Menu penjualan, kemudian pengiriman pesanan. Pengiriman pesanan. CV Berkah Abadi ya. Tanggal 8 Januari 2023. Pengirimannya di sini pakai mobil box ya. Pakai mobil box. Kemudian kita ambil dulu dari pesanan ya. Kita pilih pesanannya ini. Kita lanjut dulu. Nah, kemudian keterangannya kita isi. Pengiriman pesanan penjualan ya. Kemudian di sini ada keterangan barang dikeluarkan dari gudang depan. Nah, untuk memasukkan gudang depan ini kita cek satu-satu di sini ya. Ini belakang, kita pilih yang depan. Barang yang kedua sama ya. Kita ganti depan. Barang yang ketiga juga kita ganti dari gudang depan. Kita klik lanjut. Baik, setelah data semuanya sudah tepat, tinggal kita simpan ya.
Baik, sebelum kita lanjut ke tanggal 9, kita cek dulu ya daftar laporan seperti biasa untuk keseluruhan jurnal, sehingga kita bisa mengecek kalau ada kesalahan dalam pencatatan kita. Oke, kita langsung tarik ke bawah. Ini di sini ya. Nah, ini yang tadi. Di sini kita lanjutkan ke tanggal 9. Perusahaan melakukan penagihan kepada CV Berkah Abadi atas pengiriman tanggal 8 sebelumnya ya. Jadi kita masuk ke menu penjualan, kemudian faktur penjualan ya. Kita pilih di sini adalah Berkah Abadi. Berkah Abadi tanggalnya tanggal 9 Januari 2023. Kemudian kita ambil dari pengiriman ya, dari pengiriman ini kita pilih nomornya ini dan tanggalnya sama, jumlahnya sama ya. Oke, kemudian kita klik di bagian sini, pengirimannya di tanggal 8 sudah, kemudian di sini faktur ya. Pengiriman faktur tagihan. Oke, kalau sudah kita simpan. Kemudian tanggal 9 sudah, tanggal 10 penjualan tunai kepada pelanggan dengan detail sebagai berikut ya. Meja kerja 15 piece, harganya Rp450.000. Atas produk ini dikenakan biaya angkut sebesar Rp100.000. Jadi ini yang bayar adalah pihak pembeli ya. Jadi kita yang menerima uang dari ini ke kita. Biaya angkut yang ditagihkan akan ditampung dalam angkut pendapatan lain-lain, barang dari gudang depan. Kita langsung masuk ke menu penjualan. Udah di sini tadi ya, sorry. Ini sudah ada. Tinggal kita pilih pelanggan umum. Tanggalnya adalah tanggal 10 Januari 2023 ya. Barangnya adalah meja kerja 15 piece. Meja kerja sebanyak 15 piece ya. Kita klik di sini. Di sini gudang depan ya. Gudang depan. Oke, gudang depan. Kita lanjut. Oke. Kemudian di bagian note, di sini kita ganti COD ya, karena ini penjualan tunai. Penjualan tunai, kemudian pengirimannya sama ya. Pengirimannya di tanggal 10 Januari 2023. Kemudian ada biaya angkut yang dibebankan ke pembeli. Jadi kita pilih di sini, di sebelah sini diklik ya. Diklik di sini, kemudian kita isi pendapatan lain-lain Rp100.000. Kita lanjut. Kemudian tadi di sini belum diisi keterangannya, penjualan tunai. Penjualan tunai dan beban angkut ditanggung pembeli. Oke ya. Kalau sudah data lengkap semuanya, kita langsung proses ke pembayaran ya. Pembayarannya adalah di Bank Mandiri. Mandiri ya.
Mandiri IDR tanggalnya 10 Januari 2023. Kita hitung nilai pembayarannya. Terus di sini kita cek, di sini ditransfer ya. Keterangannya ditransfer, ditransfer bener. Keterangannya adalah penerimaan penjualan tunai. Pembayaran ya, penjualan tunai. Sudah, nilainya adalah 7.592. Kita simpan. Tanggal 11 perusahaan menerima, kita close dulu. Tanggal 11 perusahaan menerima penjualan dari CV Wijaya Utama dengan detail bagi berikut. Meja bundar. Atas penjualan ini pelanggan melakukan pembayaran melalui transfer ke Bank Mandiri. Kemudian barang baru akan dikirim pada tanggal 12 Januari. Di sini sebelum kita masukkan, di sini ada keterangan aktifkan fitur penjualan untuk faktur di muka mendahului pengiriman. Jadi kita langsung masuk ke menu pengaturan dulu. Kemudian preferensi. Kemudian pilih di bagian fitur penjualan ya. Di sini ada klik ya, faktur di muka mendahului pengiriman. Jadi bayar duluan dia, kasih uang muka ke kita. Kalau sudah kita simpan, oke, kita masuk ke menu penjualan ya. Penjualan, faktur penjualan. Kemudian CV Jaya Utama. CV Jaya Utama Jaya. Tanggalnya tanggal 11/01/2023. Oke, barangnya adalah meja bundar 10, meja persegi 10 ya. Sepuluh piece. Kemudian ini dari gudang mana ini? Karena di sini nggak ada keterangan gudang mana, jadi kita abaikan saja seperti ini ya, nggak dirubah. Kita lanjut. Yang kedua adalah persegi. Meja perseginya adalah 10. 10. Oke, harganya Rp370.000. Kita lanjut ya. Kita ke keterangan. Di sini tanggalnya pengirimannya tanggal 12/01/2023. Kemudian keterangannya adalah penjualan. Pelunasan di awal ya. Pelunasan di awal. Terus syaratnya di sini kita ganti. Di sini karena dia tunai, ini kita ganti COD ya. Langsung dibayar, malah belum dikirim. Kemudian faktur di muka ya, ini kita checklist mendahului pengiriman. Kalau sudah, kemudian yang ngirimnya nggak ada keterangan pakai apa. Oke, kalau sudah kita langsung proses ya. Kita proses ke pembayaran. Pembayarannya masih di tanggal 11 Januari 2023. Ya, pakai Bank Mandiri. Oke, kita hitung distribusinya 8.214. Di sini pembayaran melalui transfer ya, transfer penerimaan. Penerimaan penjualan ya sebelum barang diterima. Dikirim sebelum barang dikirim. Oke. Tanggal 11 sudah, semua sudah tepat, kita simpan.
Kemudian tanggal 12 Januari ya, tanggal 12 Januari sambil kita cek laporannya, kita refresh ya. Kita cek paling bawah. Ini. Oh, bukan bawah, maaf. Urut tanggal tadi kelewat ya. Ini di sini posisinya yang tadi itu tanggal 11 ya. Karena urut per tanggal di sini. Kemudian tanggal 12 perusahaan melakukan pengiriman barang atas penjualan tunai pada 11 Januari kemarin. Pengiriman dilakukan dengan mobil box dan barang dikeluarkan dari gudang depan. Oke. Kita ke menu sales, kemudian pengiriman pesanan. Kita pilih di sini adalah Utama Jaya, tanggal 12.01.2023. Kita ambil dari faktur di muka ya. Faktur di mukanya ini kita lanjut. Pengirimannya pakai mobil box ya. Kita cek dulu. Ini pastikan di sini pengirimannya dari gudang depan ya. Tadi kan di setting di atas. Gudang depan. Jadi ini kita ganti depan. Oke, kita ganti depan. Kita lanjut, untuk yang persegi juga sama. Kita ganti dari gudang depan. Klik lanjut. Oke, kemudian di sini pengiriman ya, pengirim pesanan. Pesanan penjualan. Kemudian kalau sudah, kita simpan. Nah, di sini ada kuis berapakah sisa stok meja bundar setelah adanya transaksi ini. Kita bisa cek dari menu persediaan ya. Persediaan, kemudian barang dan jasa. Kita cari untuk yang meja bundar. Klik di sini. Kita pilih untuk yang meja bundar ya, ini. Meja bundar. Nah, ini dia. Ada berapa? 130. Oke. Kita close dulu ya, teman-teman, biar enggak riwuh. Nah, ini yang tadi sampai tanggal 12 ya, 11-12. Jadi posisinya sekarang di sini kita. Oke. Tanggal 13 perusahaan menerima retur dari CV berkah abadi faktur tanggal 9 Januari. Barang yang diretur adalah kursi bar sebanyak 1 piece karena barang cacat. Nah, kita langsung ke menu penjualan, kemudian retur penjualan. Retur penjualan, kita pilih berkah abadi. Berkah abadi, tanggalnya tanggal 13 2003 ya, tanggal. Kemudian kursi bar dibalikin 1 ya. Kita retur dari tanggal 9, ini dia. Tanggal 9 kita pilih ambil untuk hanya kursi bar saja. Kursi bar. Setelah kita seperti ini, kita klik di sini. Yang diretur hanya 1, kita ganti ya, hanya 1 saja karena barang cacat ya. Oke, retur penjualan. Retur penjualan karena barang cacat. Dengan demikian stok kita akan nambah 1 ya, karena penjualannya dikembalikan ke kita. Oke.
Kemudian di sini ada keterangan untuk barang retur dimasukkan ke gudang depan. Ini sudah. Kita ke sini lagi ya, kita cek dulu di sini. Udah benar gudang depan. Kalau sudah, tinggal kita simpan. Oke. Tanggal 14 Januari, perusahaan menerima pelunasan dari CV Utama Jaya atas invoice 9786. Pelunasan dilakukan dengan giro Bank Mandiri nomor CG sekian. Oke. Kita masuk ke menu penjualan lagi. Kemudian penerimaan penjualan dari CV Utama Jaya. CV Utama Jaya tanggalnya tanggal 14 ini ya, 14/01/2023. Kemudian kita pilih ini 9786 tadi udah ya. Dan cairnya dan pelunasan dilakukan dengan giro Bank Mandiri nomor CG ini. Cairnya tanggal 30 Januari. Kemudian kita distribusikan dulu. Di sini untuk metode bayar pakai cek giro. Nomor ceknya kita isi CG 89 dan seterusnya. Ini tanggal 30 Januari 2023. Oke ya. Kalau sudah kita simpan. Nah, setelah kita simpan, mari. Kemudian di tanggal 15 untuk meningkatkan penjualan, perusahaan mempekerjakan salesman, yaitu Bapak Andi. Jadi di sini kita akan membuat dulu nama karyawan ya. Dari menu perusahaan kita pilih karyawan. Ya, ini baru ini. Data baru. Apaannya Bapak, kita pilih namanya Andi, posisinya kita isi salesman. Kemudian di sini tanggal masuknya kita hapus saja karena datanya nggak ada. Terus jual ya, kita checklist ya, ini jangan lupa. Data lainnya nanti kita isi kalau ada soal yang lain. Kita simpan dulu. Kemudian buat komisi penjualan. Jadi kita membuat kebijakan komisi untuk karyawan. Kita taruh dari menu penjualan, komisi penjual. Kita kasih nama komisi penjualan ya. Berlaku ke tenaga kerja penjual, kita pilih tertentu. Karena ini hanya untuk Pak Andi. Jadi kita pilih Andi. Terus diberikan pada penjual urutan. Di sini nggak ada keterangan, jadi kita abaikan saja seperti ini ya. Komisi berlangsung untuk barang, semua barang ya. Jadi yang seperti ini kita ubah karena di soalnya nggak ada keterangan. Nah di sini baru kita isi 300.000 rupiah sampai 1 miliar. Oke, 1 miliar. Kemudian setelah itu kita checklist ke bawah lagi, akan mendapatkan komisi penjualan sebesar 3% ya. 3% dari transaksi nilai penjualan. Terus kita simpan. Oke, kita close dulu. Kemudian tanggal 16 Januari Bapak Andi berhasil menjual secara tunai kepada CV Utama Jaya. Kita masuk ke menu penjualan, kemudian faktur penjualan. Kita pilih Utama Jaya. Ya. Tanggal 16/01/2023. Kemudian meja kerja, meja bundar, meja kaca. Meja kerja 10 ya. Kemudian dari gudang depan. Oke, gudang depan sudah betul ya. Yang kedua adalah meja bundar.
meja bundar sama 10 juga. Kita lanjut ya. Kemudian yang ketiga meja kaca. Aduh, sorry. Meja kaca. Meja kacanya sebanyak 10 piece ya. Oke. Kita cek meja kerja, meja bundar, meja kaca. Kemudian dalam hal ini PT CP Utama Jaya mendapatkan diskon ya, kita isi 2%. Kita klik lanjut ya. Totalnya menjadi sudah 12.999.210. Kita klik di bagian keterangan. Di sini kita pilih ganti COD karena dia ngejualnya tunai ya. Tunai. Kemudian pengirimannya kita samakan dengan tanggal pembayaran ya, 2023. Oke, penjualan dengan komisi, diskon. Oke ya. Kalau sudah, kita cek lagi data-datanya sudah baik. Sebelum kita proses ya, kita isi dulu di sini. Pastikan kita isi dulu di sini penjualnya Pak Andi ya. Jadi yang belum diisi dulu Andi. Kemudian yang meja bundar juga sama. Kita pilih Andi juga. Kita lanjut. Meja kaca juga sama, Andi juga. Oke. Baru kita proses ke pembayaran. Oke. Ke pembayaran. Tanggalnya kita betulkan 16 Januari 2023. Di sini kita hitung nilainya. Kemudian di bagian keterangan di sini kita ganti dengan transfer bank ya. Karena dia transfer pakai Bank Mandiri. Keterangannya penerimaan penjualan. Oke ya, kalau sudah kita simpan. Kita close dulu. Kemudian di tanggal 17 Pak Andi berhasil menjual jumlah barang kepada PT Sentosa secara kredit dengan detail sebagai berikut. Kita masuk ke menu penjualan, faktur penjualan. Ini kepadanya Sentosa ya. Sentosa, barangnya adalah meja kaca. Tanggalnya dulu, tanggalnya 17 Januari. Ini meja kaca. (23 piece ya. 23 piece. Di sini penjualnya pun kita isi juga. Kita pilih lanjut ya, gudangnya depan benar. Kalau sudah semua datanya selesai ya, kita tinggal simpan. Kemudian di sini input faktur, tukar faktur ya. Jadi yang dari Sentosa ditukar ke kita fakturnya. Artinya kita menggunakan bukti faktur yang dari Sentosa. Caranya kita inputkan dulu di pengaturan preferensi ya, untuk mengaktifkan fitur tadi itu. Preferensi, kemudian fitur ke penjualan, kemudian tukar faktur ini kita checklist ya, terus disimpan.
Nah, setelah disimpan, kita close dulu, kita kembali ke menu penjualan, kemudian pilih tukar faktur, tanggalnya 17/01/2023 karena 30 hari ya, jatuh temponya 17 juga 02/2023. Baik, setelah selesai kita input, datanya sudah betul semua, tinggal kita simpan ya. Nah, di sini barang yang dikeluarkan dari gudang depan sudah, untuk faktur langsung dikirim ke Sentosa oleh kurir, dan sebagai gantinya perusahaan menerima tukar faktur. Jadi kurir yang ngirim itu dikasih faktur dari sana, artinya kita mendapatkan bukti tambahan dari pihak Sentosa sebagai bukti telah kita kirim barang-barangnya. Di sini kita akan tukar faktur ya, bukan faktur, tukar invoice. Sebelum kita tukar faktur, kita hidupkan dulu fiturnya di pengaturan, kemudian preferensi, pilih di bagian fitur penjualan. Di sini ada tukar faktur di checklist ya, di checklist, kemudian disimpan. Nah, langkah-langkah untuk pengerjaannya, kita klik di penjualan, kemudian tukar faktur ya, tanggalnya 17/01/2023, ini 17 Februari 2023 ya, karena sebulan. Kita ambil dulu yang ini paling bawah, ini checklist ya. Kita klik lanjut. Oke, di bagian keterangan kita bisa isi tukar faktur. Nah, kalau pengen jelas lagi bisa cek di sini ya, cara penggunaannya sudah ada di sini, bisa dibaca-baca ya. Jadi tadi di sebelah ini, yang ini sudah kita isi seperti itu, tinggal kita simpan. Baik, kemudian di tanggal 20 Januari perusahaan mendapatkan klaim barang rusak dari pelanggan PT Sentosa atas meja kaca sebanyak 1 piece ya. Meja kaca diklaim karena ada cacat pada tersebut sehingga nggak dapat dijual kembali. Yang pertama adalah kita akan setting selisih nilai persediaan dengan akun beban pokok penjualan. Masuk ke pengaturan, preferensi, kemudian kita pilih akun perkiraan ya, untuk selisih nilai persediaan. Kita klik di sini. Di sini sudah terisi ya, beban pokok penjualan sudah betul berarti. Kemudian ini ya, pengaturan setting preferensi akun perkiraan, klaim pelanggan, customer claim. Kita kembali ke sini. Yang tadi ini udah ya, ini yang pertama sudah. Yang kedua, setting akun persediaan, klaim pelanggan, persediaan barang. Nah, di sini klaim pemasoknya sudah ya, tapi klaim pelanggannya nggak ada. Kalau seperti ini, kita masuk ke sini lagi, ke fitur, kita checklist di sini di klaim pelanggan ya, terus kita simpan. Jadi untuk munculkan ini dulu tadi, terus kita ulang lagi ya, preferensi, kemudian fitur, akun perkiraan, persediaan. Oke, klaim pelanggan sudah ada. Kemudian untuk persediaan klaim, ini kita isi dengan persediaan barang klaim ya. Yang ini harusnya klaim ini ya, biar jelas. Kalau sudah, kita simpan. Nah, setelah itu kita langsung masuk ke menu penjualan, kemudian klaim pelanggan.
Di sini pelanggannya adalah Sentosa, tanggal 20 Januari 2023. Barangnya tadi meja kaca 1 unit. Untuk info lainnya kita isi barangnya cacat ya, barang cacat ya, sehingga dikembalikan, diretur di ini ya, karena cacat diklaim oleh pelanggan. Terus untuk yang di bagian di sini keterangan kita isi ya, kita ulang. Di sini barangnya diklaim pelanggan karena cacat ya. Kalau sudah betul semuanya, tinggal kita simpan. Di sini juga ada nih teman-teman, kalau mau lihat keterangannya, petunjuk penggunaan, silahkan klik di sini ya. Oke, kita close dulu. Sebelum lanjut, kita kembali ke daftar laporan ya. Kita daftar laporan, kemudian kita coba cek di keseluruhan jurnal untuk memastikan jurnal sampai tanggal pengerjaan sekarang. Oke, ini kita tagih sampai tanggal 20 ya. Ini tanggal 20 ada di sini. Oke, klaim pelanggan ya, persediaan barang pada persediaan barang klaim. Oke, baik. Di tanggal 21 perusahaan mengirimkan meja kaca yang baru kepada PT Sentosa. Jadi yang tadi itu, yang diklaim 1 tadi dikirimkan kembali karena barangnya cacat tadi ya. Kalau ini nggak diretur karena ditukar saja. Untuk mengerjakan ini kita masuk ke menu penjualan. Klaim pelanggan lagi. Kita pilih kirim barang yang ini tadi ya. Kita lanjut. Di sini tanggalnya 21 Januari 2023. Kemudian di bagian ini kita kasih keterangan dulu. Di sini kita isi pengiriman barang baru, pengiriman barang baru. Oke ya, kalau sudah kita simpan. Terus tanggal 22 ya, Bapak Andi mengirimkan penawaran penjualan kepada CV Berkah Abadi dengan izin sebagai berikut ya. Kita masuk ke menu penjualan, kemudian pakai sales quotient ya, proses penawaran penjualan kepada Berkah Abadi, tanggalnya 22. Kemudian barang ditawarkan adalah meja bundar. Oh sorry, ini belum diisi tadi. Berkah Abadi. Di sini pilih meja bundar ya. Meja bundarnya 30 ya. 30. Di sini ini aja infonya, nggak ada lainnya, harganya otomatis. Barang yang kedua adalah meja persegi. Nah, di sini kita jangan lupa masukkan dulu ya, penawarnya adalah si Pak Andi ya, kita isi biar nanti masuk ke dalam prestasi beliau. Kemudian barang yang kedua adalah meja persegi ya, meja persegi ini sebanyak 20. Ini Andi juga sudah.
Kemudian meja kaca sebanyak 30 juga. Nanti juga penjualan diisi ya. Oke, penawaran penjualan selesai. Di sini kita isi penawaran, masih nggak harus apa, penawaran penjualan ya. Nah, di sini karena ada langsung keterangan setelah penawaran dilakukan langsung ada pesanan, maka kita bisa langsung proses ya. Kita langsung proses ke pesanan. Nah, langsung ke pesanan, langsung di input datanya. Di sini pesanannya adalah di tanggal 23 ya. Maaf, salah ketik di sini. 23 Januari 2023. Kemudian di sini di keterangannya kita isi pesanan penjualan. Oke. Pesanan penjualan, datanya itu saja. 23 PO-nya nomornya adalah 0019 ya. Oke, kita cek lagi tanggalnya tadi. Pengirimannya di sini sebenarnya nggak ada datanya, tapi di sini dikirim di tanggal 24 ya. 24 2023. Ini di sini ya. Oke, kalau sudah lengkap datanya, jadi ini bisa kita simpan ya, atau langsung proses boleh. Simpan boleh, nanti masuk ke menu pengiriman. Nah, yang lebih cepat lagi karena sudah jelas soalnya di sini, langsung kita proses ke pengiriman. Nah, ke pengiriman, nah, biar cepat ya kan. Tapi kalau mau disimpan juga boleh, tinggal masuk ke menu penjualan pengiriman. Tanggalnya 24 Januari 2023. Kemudian pengirimannya di sini pakai mobil box ya, pakai mobil box ya. Kemudian keterangannya kita isi pengiriman penjualan ya. Kemudian yang dikirim ini kelihatannya yang dikirim baru sebagian ya. Jadi kita cek datanya, meja bundar dulu. Meja bundar hanya dikirim 15 dulu ya. Gudang depan udah tepat ya, sesuai yang di sini. Kemudian untuk yang persegi dikirimnya 20 ke gudang depan sudah benar. Meja kacanya dikirimnya hanya 15. Jadi kita ganti, sudah ya, dilanjut. Oke, kalau sudah dikirim, data sudah tepat tanggal 24 ya, tinggal kita simpan. Oke. Nah, di sini tanggal 25 perusahaan mengirimkan sisa barang kepada CV Berkah Abadi. Yang tadi ini sisanya dikirim sekarang. Ini masih di sini nih ya, masih di menu pengiriman. Tinggal kita pilih Berkah Abadi. Oke, tanggalnya 25 Januari 2023 ya. Pengirimannya di sini pakai mobil box ya, sama. Oke, tinggal kita ambil dari pesanan ya, dari pesanan yang tersisa tadi. Ini 15. Oke, pengiriman pesanan ya, pengiriman sisa pesanan penjualan ya. Barangnya ada 15 piece ya. Kita cari dari gudang depan sudah betul, dari gudang depan sudah betul ya. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita simpan. Baik, kita close dulu ya. Nah, teman-teman sambil menunggu, kita refresh dulu laporannya di jurnal. Ya, kita lihat di sini ya laporannya. Kita lihat laporannya, kita refresh dulu.
tanggal 23 ya, 23, 24. Nah, ini sudah muncul di sini penerimaan barang dan seterusnya. Oke, 23 pengiriman pesanan ya. Oke. Terus tanggal 26 perusahaan melakukan penagihan kepada CV Berkah Abadi atas pengiriman pesanan. Yang tadi itu kita masuk ke menu jurnal penjualan, kemudian faktur penjualan. Di sini kita pilih CV Berkah Abadi ya, tanggalnya 26. Oke, kita ambil dari pengiriman ya. Pengirimannya ada 2 kali ya, yang ini lanjut, ambil lagi pengiriman yang kedua, yang ini ya. Oke, totalnya seperti ini ya, di tanggal 24 dan 25. Jadi semuanya sudah dikirim lengkap. Di sini kita isi tagihan faktur ya, tagihan faktur penjualan. Ini sudah, masih dirubah, pengiriman sudah. Oke, kemudian nggak ada keterangan lain, tinggal kita cek ya. Kalau sudah, tinggal kita simpan. Nah, tinggal kita simpan. Ini kalau kita lihat di sini daftarnya, di sini tadi ya. Ini tadi kita bisa cek. Kita bisa cek di sini lagi ya. Ini di tanggal tadi 26. Oke, seperti ini. Baik teman-teman, untuk ini cukup dulu. Nanti kita lanjutkan di video berikutnya dari transaksi 26 ya, 26 yang ini ke bawah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus semangat belajar ya.